pagi, Bu. Bagaimana kabar hari ini? Baik, Ibu. Masih semangat untuk mengikuti mata pelajarannya Ibu? Masih, Bu. Oke, terima kasih. Di sini sebelum Ibu memulai kegiatan kita pada hari ini, yaitu kegiatan belajar mengajar, terlebih dahulu kita berdoa. Karena berdoa itu sebelum kegiatan kita itu lebih penting. Supaya ini kita bisa mengikuti mata pelajaran kita pada hari ini dalam keadaan sehat, kuat. Ya, marilah kita siapkan hati yang pantas untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra Dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena pada hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk belajar bersama dalam suasana yang penuh damai. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan belajar tentang kasih dan kepedulian sebagaimana Engkau ajarkan melalui Yesus Putra-Mu. Bimbinglah pikiran dan hati kami agar kami mampu memahami firman-Mu dengan baik dan meneladani kasih-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Semoga melalui pembelajaran ini iman kami semakin bertumbuh dan hidup kami semakin mencerminkan kasih Kristus. Kami menyerahkan seluruh proses pembelajaran ini ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Demi Kristus Tuhan dan penantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik anak-anak, apakah kalian hadir semua untuk hari ini? Hadir semua Ibu. Oke, baik. Karena kalian hadir semua, maka Ibu akan melanjutkan kegiatan kita pada hari ini. Kalian tahu kalian tahu materi kita hari ini tentang apa? Sudah tahu. Oke, baik. Materi yang Ibu bawakan hari ini yaitu hidup bersama dalam kasih dan persaudaraan. Lalu tujuan pembelajaran ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan makna hidup dalam kasih menurut ajaran Yesus. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasikan contoh hidup rukun di sekolah dan masyarakat. Lalu yang ketiga itu, peserta didik mampu menunjukkan sikap kerjasama dan saling menghargai. Di sini anak-anak perlu adanya hidup rukun dan kerjasama antara satu sama lain. Kita hidup di lingkungan kita atau di lingkungan masyarakat ataupun di lingkungan sekolah itu kita tidak bisa melakukan sesuatu itu dengan sendiri. Pasti kita butuhkan yang namanya teman untuk melakukan kerjasama. Lalu materi yang pertama yang Ibu bawakan hari ini itu kasih menurut ajaran Yesus. Anak-anak bisa buka di Injil Matius bab 22 ayat 37 sampai 40. Tapi sebelum Ibu menjelaskan kasih menurut ajaran Yesus itu, apakah materi yang Ibu paparkan di depan ini terang kan? Terang, Bu. Oke, karena tidak Ibu, bisa sedikit. Kalau yang ini sudah Ibu. Baik Ibu lanjut. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang kasih menurut ajaran Yesus. Kasih adalah mengasihi Allah dan sesama seperti yang diajarkan Yesus. Kasih tidak hanya diucapkan, tetapi itu juga bisa dilakukan. Yesus mengajarkan kepada kita bahwa perintah yang paling utama adalah mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Mengasihi itu bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga bisa melalui perbuatan. Jadi di sini anak-anak, kalau kita mengasihi satu sama lain, bukan hanya sekedar begini saja, oh saya sayang kamu atau saya begitu, tetapi melalui perbuatan kita, perbuatan yang baik. Intinya jangan perbuatan yang buruk. Semua perbuatan yang baik itu bisa juga dikatakan itu saling mengasihi. Lalu di sini itu saat kita membantu teman yang kesulitan, kasih yang Yesus ajarkan adalah kasih yang hidup dan nyata dalam keseharian kita. Lalu yang kedua itu hidup bersama dalam persaudaraan. Dalam masa sekarang anak-anak, mari kita lihat bagaimana kasih itu kita jalani bersama orang lain. Hidup bersama berarti kita hidup rukun
rukun, saling menghormati, dan menerima perbedaan. Menerima perbedaan itu melingkupi perbedaan ras itu, suku atau agama. Di sekolah kita punya teman yang berbeda-beda, tetapi kita tetap satu keluarga. Masih ingat arti dari Bhinneka Tunggal Ika toh? Iya, Ibu. Oke. Kalau kita mau hidup rukun itu, suasana sekolah mencari aman, nyaman, dan menyenangkan. Inilah yang disebut hidup dalam persaudaraan. Hidup dalam persaudaraan ini, teman-teman, seperti arti dari kata Bhinneka Tunggal Ika itu tadi, berbeda-beda tetapi tetap satu. Maksudnya itu, walaupun kita berbeda suku, agama, atau ras itu, tetapi kita tidak boleh memandang mereka bahwa mereka itu lain dengan kita. Itu tidak boleh ada dalam pemikirannya kita, karena kalau kita anggap mereka itu lain, berarti itu bukan lagi hidup persaudaraan. Tetapi kalau kita menganggap mereka yang berbeda dengan kita itu, ya kita yang berbeda suku, agama, atau ras dengan kita tadi, tetapi kita masih menganggap mereka itu sama dengan kita, berarti itu yang namanya hidup persaudaraan. Lalu yang ketiga itu, anak-anak, sikap Kristiani dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, kasih dan persaudaraan itu harus tampak dalam sikap kita setiap hari. Sikap Kristiani itu misalnya mau bekerja sama saat belajar kelompok. Yang kedua itu bertanggung jawab mengerjakan tugas dan peduli ketika ada teman yang sedih atau membutuhkan bantuan. Di sini, teman-teman, kalau kita melakukan hal-hal sesederhana ini, berarti kita sudah meneladani Yesus dalam hidup kita. Dalam sikap Kristiani yang Ibu sudah sebutkan tadi, kalau kita kerja kelompok itu jangan anggap begini, oh kerja kelompok ini kan banyak orang, kita percayakan satu orang. Itu tidak menunjukkan sikap Kristiani. Tetapi kalau kita melakukan kerja kelompok itu, kita maksudnya kita aktif dalam kerja kelompok itu salah satu kita bisa menunjukkan sikap Kristiani pada diri kita sendiri. Lalu dari materi yang Ibu paparkan hari ini atau Ibu presentasikan hari ini, Ibu minta anak-anak itu buat dalam bentuk kelompok, bisa satu atau dua kelompok saja. Kelompok bisa. Oke, tapi ingat Ibu yang jelaskan Ibu tadi, kalau kerja kelompok itu jangan hanya percaya dalam satu orang, tetapi harus terlibat aktif semua dalam kerja kelompok itu nanti. Jangan hanya anggap percaya dalam satu orang. Jadi Ibu minta itu anak-anak buat dalam 2 atau 3 kelompok sekarang. Lalu pertanyaannya itu, yang pertama itu, menurut kalian apa arti kasih dalam kehidupan sehari-hari? Itu pertanyaan pertama. Lalu pertanyaan keduanya itu, sebentar contoh hidup rukun yang pernah kalian alami di sekolah. Yang ketiga, apa yang bisa kalian lakukan jika ada teman yang berbeda pendapat atau bertengkar? Yang keempat, sikap apa yang menunjukkan sikap Kristiani di kelas? Ibu beri kesempatan dengan anak-anak itu 5 menit saja. Kalau belum selesai semua kerja dalam waktu 5 menit, bisa dikumpulkan minggu depan pas mau masuk pas les lagi minggu depan. Tetapi Ibu minta itu tadi kerja kelompoknya pada saat mata pelajaran ini atau pada saat jam ini. Ibu tunggu dalam 5 menit. Anak-anak sudah? Belum, Ibu. Kerja sudah. Ibu tunggu. Ibu sambil menunggu kalian selesai kerja tugas, Ibu ada ini dulu kerja materi lain untuk persiapan minggu depan.
Maka mata pelajaran hari ini cukup sampai di sini saja. Hari ini mari kita mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari bersama Luther. Hari ini kita belajar bahwa kasih adalah perintah utama dari Yesus, dan kasih itu harus kita wujudkan dalam hidup rukun, saling menghargai, bekerja sama, dan peduli terhadap siapa? Sesama. Oke, terhadap sesama. Lalu setelah mendengarkan mata pelajaran atau materi kita pada hari ini, apa yang anak-anak lakukan di luar lingkungan sekolah nanti? Mengasihi sesama. Oke, mengasihi sesama. Mungkin ada yang lain? Menghormati, menolong. Ada lagi? Membantu. Oke, anak-anak di sini betapa besar pengharapan dari ibu setelah mendengarkan materi yang ibu bawakan hari ini. Anak-anak bisa mempraktikkan di luar lingkungan sekolah ini maupun di lingkungan masyarakat. Karena kita sekolah itu juga anak-anak kita bawa ke lingkungan masyarakatnya, bukan nilai kita yang ada di atas kertas, tetapi dari sikap kita, bagaimana kita menghargai sesama, bagaimana pokoknya melakukan sikap yang baik di lingkungan masyarakat. Itu kita sekolah itu hanya kita menunjukkan sikap itu di lingkungan masyarakat. Jadi anak-anak di sini itu materi yang ibu bawakan hari ini itu sangat bermanfaat buat anak-anak untuk seterusnya. Dan materi yang ibu bawakan ini bisa merubah sikap anak-anak yang sebelumnya itu tidak seperti ini. Tetapi setelah mendengarkan materi ini, setelah mendengarkan materi yang ibu bawakan hari ini, pasti kalian akan memikirkan ini, oh bahwa melakukan itu juga salah satu menunjukkan sikap Kristiani atau persaudaraan. Jadi anak-anak, mata pelajaran kita atau materi kita pada hari ini sangat bermanfaat bagi anak-anak. Bukan hanya untuk anak-anak, tetapi untuk ibu juga sangat bermanfaat. Untuk mengakhiri materi ibu pada hari ini itu, saya minta anak-anak untuk karena awalnya tadi kita mulai dengan doa, maka untuk mengakhirinya juga harus dengan doa. Baik, kita ambil sikap yang pantas untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena pada hari ini kami telah belajar tentang kasih, persaudaraan, dan sikap hidup Kristen. Terima kasih ya Tuhan atas bimbingan-Mu selama proses pembelajaran ini. Tolonglah kami agar apa yang kami pelajari tidak hanya kami simpan dalam pikiran, tetapi kami wujudkan dalam sikap dan perbuatan kami sehari-hari. Bimbingilah kami agar kami mau hidup rukun, saling menghargai, bekerja sama dengan baik, dan peduli terhadap sesama sebagai tanda kasih kami kepadamu. Kami menyerahkan diri kami, keluarga kami, dan seluruh kegiatan kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Demi Kristus Tuhan dan Tuhan kami. Amin.